setiap pribadi tentu bukan karena muncul dari inisiatif pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari rencana Allah, sehingga kita pun boleh membangun sebuah sejarah baru di dalam pergumulan kehidupan rohani kita. Karena itu, ini menjadi momen pertama di dalam sejarah komunitas ini yang sudah dibangun beberapa tahun lalu, 2009, tetapi secara resmi merayakan ulang tahun dalam perayaan Ekaristi untuk pertama kali pada hari ini. Kiranya semangat ini menjadi hal yang penting untuk dibuahi, dikembangkan di dalam kehidupan komunitas di kemudian hari. Karena itu, marilah di awal perayaan bersejarah dalam komunitas ini kita menyadari keterbatasan kita, kelemahan-kelemahan kita serahkan semuanya ke hadapan Tuhan, memohon rahmat pengampunan Tuhan agar kerinduan kita, harapan kita menjadi bagian dari rencana Tuhan yang membebaskan kita dalam kehidupan iman kita. Mari kita tundukkan kepala, menyadari keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, memohon ampun Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menghadirkan Putramu sebagai Juru Selamat yang memberikan pembebasan kepada kami. Kami mohon oleh Roh-Nya kami senantiasa Kau tuntun di dalam pergumulan hidup kami, agar di awal perayaan ulang tahun komunitas doa dan pelayanan Santo Ignatian ini, kami semakin dikuatkan oleh spiritualitas Santo Ignatian, sehingga boleh membangun komunitas ini dalam karya-karya kami. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan diambil dari kitab Nabi Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman Tuhan ini dari Tuhan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kukatakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetakaku yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang aku perintahkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku membuat rumahmu ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan. Bapak Ibu, keluarga, komunitas doa dan pelayanan Satu Ignatian yang dikasihi oleh Tuhan.
sudah sampaikan bahwa ini sebuah sejarah yang dibangun oleh pribadi-pribadi yang terinspirasi oleh gerak roh yang sama, oleh kuasa dan arah Tuhan sendiri di dalam membangun sebuah niat pengolahan diri yang sungguh menjadi bagian penting dalam pergumulan hidup pribadi maupun dalam pelayanan kepada orang lain. Meskipun komunitas ini sudah berjalan sejak 2009 yang dirintis dalam pergumulan bersama saudara-saudara yang juga dalam pergumulan ini ada jati bangun, ada pengalaman-pengalaman menarik, ada pengalaman yang sungguh menakjubkan, tetapi juga ada tantangan-tantangan yang kadang membuat setiap orang yang ada di dalamnya, setiap pribadi yang ada di dalamnya terus bergumul, kadang menimbulkan keyakinan sungguh pada kuasa Allah, dan juga kadang juga membuat pribadi sedikit menjauh dan bahkan kadang menjadi satu nilai-nilai yang masih dicari di dalam pergumulan pribadi. Tetapi di dalam perjalanan waktu ternyata kasih Allah ini, roh Allah ini sendiri terus menuntun pribadi-pribadi ini di dalam seluruh pergumulan hidup mereka, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga. Semangat spiritualitas Ignasi yang dibangun ketika sudah mulai terbentuk yang namanya semangat untuk mendalami doa-doa, semangat untuk mengambil bagian di dalam hikmat spiritualitas Santo Ignatian ini. Tetapi semuanya kembali kepada pribadi itu. Semuanya selalu pada pengolahan diri setiap orang yang bergumul dengan pengalaman kasih Allah. Itu berarti komunitas ini sesungguhnya bukan sebuah komunitas yang dibangun dengan titipan kekuatan yang sudah jadi. Tetapi komunitas ini dibangun dari sebuah gerak batin, sebuah nilai-nilai rohani yang dibangun oleh diri sendiri, dan juga gerak-gerak rohani ini menjadi pergumulan pribadi itu di dalam pengolahan dirinya. Sehingga komunitas ini tidak ada label yang namanya lebih dari yang lain atau kekuatannya jauh melampaui yang lain. Tidak. Karena Allah itu sama untuk setiap orang. Rahmat Allah itu merata untuk setiap orang. Kasih karunia Allah itu menjadi kasih karunia yang menjadi hak kepemilikan setiap pribadi yang percaya kepadanya. Bukan karena dia menjadi ketua, kekuatannya itu jauh lebih kuat daripada anggota lain atau simpatisan lain atau yang akan menjadi anggota. Tidak. Kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri itu adalah semangat rahmat kasih Allah yang sama untuk setiap kita. Hanya yang membuat kekuatan itu semakin efektif di dalam diri bukan karena orang lain, bukan karena yang ada di luar diri pribadi itu, tetapi kembali kepada kedalaman pengolahan diri setiap pribadi untuk masuk di dalam rahmat kasih Tuhan, pergumulan rahmat kasih Allah pribadi itu dengan Tuhan. Sehingga kunci dari komunitas ini bukan membuat sebuah pembedaan di dalam kekuatan kasih Allah,
Karena kasih dan rahmat Allah itu sama kepada setiap orang. Sehingga dengan demikian, inspirasi yang membuat kita semua terpanggil untuk bergabung di dalam komunitas ini bukan untuk mencari prestise diri, bukan untuk mencari kehebatan diri, atau bukan untuk mencari atau menunjukkan gambaran diri yang lebih dari orang lain. Tetapi kita semua dipanggil menjadi pelayan. Kita semua dipanggil menjadi murid. Kita semua dipanggil untuk membagi kasih Allah kepada yang lain. Jangankan kita membagi kasih Allah kepada yang lain, biarkanlah kasih Allah bergumul di dalam diri kita dulu, di dalam keluarga kita. Lalu di dalam karya-karya itu kita pun dipakai Allah untuk membantu orang lain. Menarik, di awal perayaan ulang tahun, khususnya di pesta Santo Ignatius Loyola ini, kita membuka perayaan untuk pertama kali dalam perayaan Ekaristi ulang tahun komunitas doa dan pelayanan ini, di mana diangkat tentang pergumulan Yeremia berhadapan dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini tegar tengkuk pada dasarnya. Orang-orang Israel ini pada dasarnya tidak taat, bahkan selalu mencurigai Allah, mencurigai kasih Allah, mencurigai para utusan-utusan Allah, para nabi. Karena itu Allah sendiri mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan pertobatan. Jangankan kita manusia, nabi pun ditolak oleh manusia. Utusan Allah langsung pun ditolak oleh manusia. Jangankan nabi, Yesus sendiri ditolak di tempat asalnya. Karena dia tidak membawa yang buruk. Yang baik dibawakan oleh Yesus dalam wartanya, tetapi tetap diragukan, tetap dicurigai. Bahkan mempertanyakan orang ini sejenis apa, dari keluarga mana. Kita tahu keadaan keluarganya, kita tahu kondisinya, kita tahu bagaimana kehidupannya. Apa kita harus percaya dengan orang ini? Saudara-saudariku yang terkasih, komunitas Ignatian yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah pergumulan yang dialami Allah sendiri, Yesus sendiri. Bagaimana dengan kehidupan pergumulan iman kita di dalam kelompok ini? Yang pasti, jangankan orang menolak kehadiran kelompok ini ketika kita memperkenalkan kepada orang lain. Di dalam diri sendiri saja sudah ada sebuah pergumulan. Sejauh mana kekuatan ini, sejauh mana rahmat Allah akan berkarya di dalam diri saya. Sekuat apa daya kekuatan Allah berpengaruh di dalam diri saya. Pasti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Setiap pribadi akan bertanya, mau bagaimana ke depan saya? Pergumulan yang bagaimana? Pengolahan ini yang bagaimana yang kemudian mendatangkan rahmat kasih Allah untuk bekerja di dalam diri saya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang manusiawi. Dan biasanya dalam pergumulan iman itu, pertanyaan ini menimbulkan sebuah perkara di dalam diri itu sendiri. Dan perkara-perkara inilah yang menjadi bagian dari tantangan pribadi, entah menerima atau menolak pergumulan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Tuhan Yesus juga sudah berkarya dengan ketulusannya sampai pengorbanannya di kayu salib. Tetapi sampai kematiannya pun orang masih tidak mengakui. Bahkan disogok kepada yang lain, kepada orang lain, masyarakat, untuk mau mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya dan diberitakan bahwa dia pura-pura dibangkitkan. Ini pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan Yesus yang adalah Allah sendiri. Apalagi di dalam kehidupan kita secara manusia.
yang dalam iman kita sendiri sulit untuk mengukur kedalamannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, inilah yang menjadi dasar inspirasi mengapa kita bergumul dengan spiritualitas Ignatia. Karena di sana ada beberapa nilai yang dibangun oleh setiap orang yang mencari dan menemukan yang namanya rahmat kasih Allah. Kita masuk di dalam percakapan dengan Allah, percakapan langsung, pergumulan langsung, dan kita selalu ada di dalam pengalaman untuk selalu menyadari akan setiap kehidupan kita, aktivitas kita setiap hari. Dan inilah yang menjadi kekuatan kunci, di mana setiap orang, setiap pribadi dalam pergumulannya selalu masuk di dalam diri itu dan berkumpul dengan diri sendiri. Inilah yang menjadi keunikan, kekhasan dari komunitas ini. Jadi komunitas ini bukan sebuah perkara untuk mencari dan menemukan rahmat saja, atau mencari prestise diri dengan satu keagungan bahwa saya memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain. Tetapi spiritualitas yang dibangun dalam komunitas ini adalah spiritualitas kerendahan hati Santo Ignatia, spiritualitas pengolahan batin untuk menyadari keterbatasan akan diri dan mengakui kuasa Allah berkarya di dalam diri pribadi itu. Inilah kekuatan kunci yang harus dibangun oleh setiap anggota, siapapun yang terlibat ambil bagian masuk dalam kelompok ini, menyadari bahwa yang menjadi kunci dari kehidupan dasar komunitas ini adalah kerendahan hati dan pengalaman hidup langsung dengan Allah. Spiritualitas percakapan pribadi, percakapan batin dengan Allah, itulah yang ditekankan di dalam kehidupan komunitas ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, keluarga komunitas Ignatian, komunitas doa dan layanan Ignatian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar di awal kita merayakan ulang tahun untuk pertama kali komunitas doa dan layanan Ignatian ini, yang perlu kita pegang di dalam pergumulan kita, baik sebagai anggota yang sudah bergabung maupun yang akan menjadi anggota, kemudian yang simpatisan juga. Perlu diingat beberapa inspirasi dasar ini. Yang pertama, kita mencari Tuhan. Karena itu, untuk bisa mencari Tuhan dan menemukan, kita butuh kerendahan hati, menyadari bahwa diri ini tidak punya apa-apa. Karena hidup ini tanpa Tuhan, sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Karena tugas kita dalam kehidupan ini hanya menjalankan kehidupan ini, menentukan kehidupan ini mau apa kita ke depan. Bukan wewenang kita, bukan hak kita, bukan kuasa kita, selalu kepada Allah. Kapan waktunya kita dipanggil, itu juga ada di dalam rencana Tuhan. Karena itu tugas kita adalah menjalankan kehidupan ini sejauh masih dipercayakan, masih diberi nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pergumulan kehidupan sebagai pribadi manusia yang mencari dan menemukan Allah, yang kita butuhkan itu adalah komunikasi. Komunikasi batin dengan Allah. Itu berarti ada tahapan di dalam spiritualitas Ignatian yang disebut kolokui, percakapan pribadi dengan Allah. Di sini kita akan dalami bagaimana model percakapan pribadi itu. Itulah yang menjadi bagian dari proses di dalam langkah-langkah pengolahan batin ke depan. Dan yang ketiga, kita bukan mencari nama masuk dalam komunitas ini. Kita bukan mencari ketenaran untuk mengatakan saya hebat di hadapan orang lain. Karena kita mau katakan bahwa kehebatan saya tidak ada pada diri saya. Kehebatan setiap orang tidak ada pada kekuatan yang dimiliki secara manusiawi. Semua kekuatan itu, semua kasih rahmat itu, semua bersumber dari satu roh, yaitu roh Allah. Tugas kita itu adalah membagi
membagi kasih Allah. Tugas kita itu adalah membagi roh Allah. Tugas kita itu untuk mewartakan kebesaran kuasa Allah kepada siapapun yang pantas untuk menerimanya. Dan yang terakhir, kerendahan hati, kunci dari kita memberi arti atas pemulaan diri kita. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Untuk doa umat secara spontan kita menyampaikan 4 orang. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam perayaan Ekaristi di awal kehidupan komunitas doa dan layanan Sabtu Kinasian ini, kami mau menyampaikan permohonan kami. Allah kami berkumpul di rumahmu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Rahmat khusus ini selain bermanfaat bagi diri kami masing-masing, kami juga mau membagikannya kepada sesama sebagai kami yang ada. Kami mohon biar Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, karena pada siang hari ini suatu luar biasa bagi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau membimbing kami, kuasakan kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Singkirkanlah segala roh-roh jahat dalam diri kami. Kau singkirkan semuanya Bapa. Hanya Roh-Mu yang berkria dalam diri kami. Suatu anugerah yang luar biasa ya Bapa. Roh-Mu telah memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Tidak ada Allah lain yang kami sembah, hanya Engkau sendiri ya Allah kami sembah. Padamu selalu kami muliakan, selalu kami puji, selalu kami sembah ya Bapa. Berkatilah juga Victos keluarga yang pada siang hari ini menyediakan tempat bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berikan berkat bagi mereka, lindungilah mereka dari segala godaan, dari segala cobaan. Juga rumah ini yang kami pakai pada siang hari ini Bapa, Kau lindungilah, Kau pagarilah, supaya orang-orang berniat jahat dalam rumah ini, dalam usaha Victos keluarga, mereka tidak akan melihat, karena Aku sudah memakan, Aku sudah melindungi semua. Ya Bapa, siang hari ini kami bersama Romo dan anggota pengurus kami akan terbantu nanti semuanya bisa lancar dan kami anggota-anggota baru bisa ketularan semuanya itu. Tapi ya Bapa, hanya Roh-Mu lah yang kuasa dalam diri kami tidak bisa apa-apa. Semua ini kami serahkan dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa. Ini dari panjang segala maksud. Amin. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan kasih karunia-Mu pada kami, kelompok doa Ignatian pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya kami boleh berkumpul di sini bukan kehendak kami, tapi Engkau yang punya rencana untuk kami pada siang hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau limpahkan kasih karunia-Mu pada kami yang hadir pada siang hari ini. Demikian juga untuk anggota keluarga kami masing-masing, untuk bahkan orang lain yang sangat membutuhkan kasih karunia-Mu. Dan juga pada siang hari ini kami mohon berkat-Mu untuk hamba Romo Effendi yang mempersembahkan perayaan Ekaristi pada siang hari ini dan telah membagikan berita kegembiraan lewat pewartaan dalam khotbah pada siang hari ini, bahwa semua kami adalah berasal dari roh yang sama, yaitu dari Allah Bapa sendiri. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu agar dia menjadi hikmat, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pun juga kami, kalau Engkau berkenan, kami juga Engkau pakai untuk membagikan berkat daripada-Mu untuk sesama kami. Dan kiranya Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami, karena kami adalah orang berdosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur atas rahmat anugerah cinta-Mu terhadap kami ya Bapa, yang mana Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini, keluarga Pak Victor sekeluarga. Kami mohon dengan rendah hati, berkatilah, tuntunlah kami dalam proses untuk mengembangkan komunitas ini, sehingga dalam semua proses atau apapun yang kami rancangkan untuk membesarkan komunitas ini, Engkau senantiasa bersama-sama kami, Engkau senantiasa menuntun kami, sehingga kami dalam proses melangkah ke keuskupan nanti, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon dengan rendah hati, urapilah kami semua anggota Ignatian ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar dalam proses pengolahan rohani kami ke depan, Engkau senantiasa selalu menuntun, melindungi kami semua. Dan kami mohon ya Bapa, apa yang kami cita-citakan ini senantiasa Engkau senantiasa turut campur dalam semua proses ke depannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal. Demikianlah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau menerima dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Lakukan lagu persembahan 384, puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam murka-Mu, segenap kebenaran murni, satukanlah kami